Halo teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di episode Niskala Suara Perjalanan. Kamu tahu nggak kalimat ini? Why do we fall so we can learn to pick up ourselves up? Yaitu perkataan dari Bruce Wayne. Dulu aku kira itu cuma kalimat motivasi yang lewat begitu aja, sesuatu yang kedengarannya bagus tapi nggak bener-bener aku pahamin. Tapi makin kesini aku makin ngerti kalau itu bukan soal jatuh sekali lalu bangkit, tapi tentang sesuatu yang berulang, tentang pola yang terus terjadi dan yang berubah. Bukan hidupnya, tapi kita yang dipaksa berubah tiap kali itu datang. Karena ternyata hidup nggak pernah berhenti menguji di satu titik aja. Dia terus bergerak, terus nambah bebannya, terus ngasih level yang berbeda. Dulu hal kecil aja bisa bikin kita panik, bikin kita overthinking, bisa bikin kita ngerasa dunia lagi enggak berpihak pada kita. Tapi sekarang tekanan datang bertubi-tubi, tanggung jawab makin banyak makin besar, dan ekspektasi makin tinggi. Lalu rasanya seperti jadi biasa aja. Bukan karena hidup jadi lebih ringan, tapi karena kita udah terlalu sering ngerasain berat sampai akhirnya rasa itu nggak lagi asing. Kita bukan enggak capek, kita bukan enggak takut, kita cuma udah terlalu sering ketemu rasa itu sampai akhirnya dia kehilangan efek kejutnya. Dan di situ tanpa sadar kita berubah, bukan jadi lebih santai, tapi jadi lebih tahan. Tuntutan datang dari berbagai arah. Hal-hal yang dulu bisa bikin kita berhenti sekarang cuma lewat. Seolah-olah kita nggak punya waktu lagi untuk terlalu lama mikirin satu hal. Kita nggak lagi banyak nanya, nggak lagi banyak ngeluh. Bukan karena semua baik-baik aja, tapi karena kita udah capek untuk merasa, capek untuk terus mempertanyakan, capek untuk terus mencari kenapa hidup harus seberat ini. Dan di titik itu aku mulai sadar mungkin selama ini kita salah lihat. Kita kira tekanan itu sesuatu yang harus kita hindari, sesuatu yang kalau bisa dihapus dari hidup, kita bisa bakal bikin lebih bahagia. Kita selalu membayangkan hidup ideal, seperti hidup yang ringan, yang tenang, yang gak banyak tuntutan. Tapi kalau semua tekanan itu benar-benar hilang, yang ikut hilang bukan cuma beban, tapi juga arah. Karena tanpa tekanan, kita nggak punya alasan untuk bergerak. Tanpa rasa kepepet, kita nggak punya dorongan untuk berubah. Kita akan tetap jadi versi diri yang sama, nyaman tapi stagnan, tenang tapi kosong. Dan yang paling berbahaya itu bukan capek, tapi kehilangan makna hidup. Tekanan itu aneh. Di satu sisi dia bikin kita pengen berhenti, pengen kabur, pengen nyerah, seolah-olah semua terlalu berat untuk ditanggung. Tapi di sisi lain justru dia yang bikin kita tetap jalan, bukan karena kita kuat, tapi karena kita nggak punya pilihan lain selain maju. Ini bukan tentang jadi kuat, ini tentang terbentuk, tentang proses yang gak nyaman, yang bahkan sering kita benci. Tapi justru dari situ kita pelan-pelan berubah jadi seorang yang dulu gak pernah kita bayangin. Tanpa tekanan, kita gak akan pernah tahu batas kita. Tanpa tekanan, kita gak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa bertahan.
Karena manusia itu jarang bergerak kalau enggak terdesak, jarang berubah kalau enggak dipaksa, dan jarang berkembang kalau semuanya terasa mudah. Makanya orang yang hidupnya terlalu nyaman sering berhenti di titik yang sama. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak pernah dipaksa untuk menemukan kemampuannya. Sementara kita yang terus-terusan ditekan, walaupun capek, walaupun sering ngerasa nggak sanggup, pelan-pelan dibentuk jadi seseorang yang lebih dalam, lebih kuat, lebih siap menghadapi hal-hal yang lebih besar. Dan sekarang aku gak lagi terlalu sibuk nanya kenapa hidup harus seberat ini, kenapa harus aku yang ngelewatin semua ini. Karena mungkin jawaban sederhananya, kalau bukan aku yang ngelewatin ini, aku gak akan pernah jadi versi diri yang lebih baik dari sekarang. Jadi kalau capek, aku tetap jalan. Kalau tertekan, aku tetap jalan. Bukan karena aku selalu yakin atau selalu kuat, tapi karena aku mulai ngerti kalau mungkin semua ini bukan sesuatu yang harus dilawan, tapi sesuatu yang lagi ngebentuk aku. Sesuatu yang pelan-pelan ngerombak cara aku melihat hidup, cara aku melihat diri sendiri, dan cara aku bertahan di tengah hal-hal yang dulu aku kira gak akan bisa dilewatin. Dan mungkin pada akhirnya tekanan itu bukan tanda hidup lagi jahat ke kita, tapi tanda kalau hidup belum selesai sama kita. Masih ada sesuatu yang lagi diproses, masih ada versi yang lagi dibentuk. Walaupun caranya terasa berat dan kadang bikin kita mati rasa, karena pada akhirnya kita nggak jadi kuat karena hidup baik sama kita, tapi karena hidup terus menekan kita sampai kita nggak punya pilihan selain jadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Terima kasih teman perjalanan telah mendengarkan episode Skala kali ini. Berjumpa lagi di episode Skala lainnya. Bye-bye.